Ya, saudara, bola panas draft RKUHP kini berada di tengah DPR, terutama Komisi 3 setelah diserahkan oleh pemerintah beberapa hari lalu. Sejumlah pihak kemudian mendesak agar pembahasan RKUHP ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Apalagi ada beberapa pasal di RKUHP yang dikhawatirkan akan mengancam demokrasi, hak asasi manusia dan sebagainya, dan pernah dipolemikan di tengah masyarakat. Bagaimana pembahasan RKUHP ini selanjutnya dalam prosesnya? Apakah nanti akan terbuka dan transparan seperti harapan masyarakat? Pagi ini kita akan segera membahasnya di Sapa Indonesia Pagi. Ada sejumlah narasumber hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Kemudian ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari. Saya akrabnya memanggilnya Tobas. Saya selalu bilang kepada pemirsa Sapa Indonesia, mohon maaf kalau saya menyebutnya lebih sering Tobas. Dan juga pengamat hukum pidana dari Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi Bang Fikar, Mas Isnur, Bung Tobas, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Sehat. Selamat pagi Mas Tobas. Ya, kita ngobrol dulu. Saya ingin mengingatkan pemirsa Sapa Indonesia, RKUHP ini pernah kontroversi, mahasiswa turun ke jalan supaya mengingatkan, memudahkan pemirsa Sapa Indonesia. Ingat nggak waktu itu anak STM juga turun ke jalan? Nah itu, RKUHP itu yang itu, 2019. Akhirnya kemudian Presiden mengatakan ini ditunda lebih dulu, dan sekarang sudah diserahkan lagi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kumham, ke DPR, begitu. Nah itu kira-kira mengingatkan pemirsa Sapa Indonesia. Nah saya ingin ngobrol kita semua untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang yang memang menjadi bagian dari demokrasi kita. Bung Tobas, karena 2019 pernah ditunda begitu, saya merasa nih begitu, secara kami di media kan mengikuti juga, kok seperti kok tiba-tiba udah ya dibahas oleh pemerintah dan kemudian sekarang diserahkan ke DPR. Apakah memang demikian, bahwa di pemerintah tidak, saya menyebutnya tidak, apakah di pemerintah, di Kementerian Hukum dan HAM ini juga sudah dibahas, ada masukan-masukan dari masyarakat sipil, akademisi dan lain-lain, atau memang nanti baru di DPR ini akan dibuka? Makanya kemudian kami sebut, nih sekarang bola panasnya jadi di DPR, terutama Komisi 3. Bung Tobas. Ya, kalau kita lihat perjalanan dari RKUHP ini kan sebenarnya cukup panjang ya. Ini RKUHP kalau dalam statusnya di DPR adalah RUU Operan atau RUU Carryover. Di mana RUU Carryover ini adalah RUU yang belum selesai dibahas di periode yang lalu, tapi sudah diputuskan untuk dilanjutkan ke periode yang berikutnya. Jadi periode 2019-2024 ini menerima RUU ini dalam status carryover. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang setelah rapat pada tanggal 25 Mei yang lalu, ya pemerintah menyampaikan hasil sosialisasi terhadap RKUHP. Ya memang di periode yang lalu arahannya kepada pemerintah adalah melakukan sosialisasi terhadap RKUHP ini. Dan pemerintah sudah melaporkan hasil sosialisasinya dan merumuskan ada 14 isu krusial yang kemudian menjadi bahan di DPR. Nah, pada rapat terakhir beberapa waktu lalu, pemerintah menyampaikan draft final dari pemerintah, hasil dari rangkuman atas 14 isu krusial tersebut. Nah, yang jelas, kalau dari saya tentunya, saya dari awal sudah menyatakan menginginkan agar RKUHP ini tetap dibahas di periode yang ini, ya meskipun statusnya adalah carryover. Tapi memang di dalam Komisi 3 ada beberapa pandangan-pandangan, ya. Ada yang menyatakan bahwa karena ini statusnya carryover, maka dianggap yang sudah terjadi di periode yang lalu sudah selesai, ya kita tinggal melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pembahasan di tingkat 2. Kalau yang periode lalu itu sebenarnya sudah ada keputusan tingkat 1 di tingkat komisi, sudah disetujui substansinya, sehingga dianggap hanya perlu melanjutkan saja. Tapi kalau bagi saya dan fraksi Partai Nasdem, tentu tetap berharap RUU ini bisa dibahas kembali, ya paling tidak untuk di 14 isu krusial yang disampaikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena bagaimanapun
kita berharap ada satu partisipasi publik ya terhadap RKUHP ini. Kita ingin RKUHP ini menjadi milik bersama. Semua orang membicarakan, ini menjadi diskursus publik sehingga semua pihak dapat memahami, mengetahui apa isinya, dan nanti ketika diimplementasikan tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Tapi ini prosesnya masih berjalan. Kita lihat nanti dinamika yang terjadi. Oke, jadi konfirmasi ini belum akan buru-buru diketuk begitu kan? Karena kami mendapatkan tanggapan dari Anda, Bung Tobas, dan juga dari Bang Asrul Sani mengatakan enggak, ini enggak terburu-buru. Sementara ada khawatiran begitu, ini akan segera langsung ketok palu, sah begitu. Enggak begitu ya, Bung Tobas? Saya ingin konfirmasi aja nih. Ya, memang ada beberapa pandangan ya di dalam Komisi 3. Ada yang menginginkan agar ini langsung ditetapkan karena apa? Karena keputusan tingkat 1 di komisi di periode yang lalu sudah dilakukan. Sehingga tidak perlu lagi kemudian mengulang apa yang sudah dilakukan di periode yang lalu. Nah, kalau saya dan mungkin ada beberapa pihak lainnya menganggap bahwa di dalam peraturan DPR nomor 2 tahun 2020 sebenarnya membuka peluang pembahasan terhadap substansi-substansi secara terbatas di RUU yang bersifat carry over ini. Nah, tapi ini yang masih ada perbedaan pandangan. Ya, mudah-mudahan kalau kami berharap dengan adanya desakan masyarakat, dengan adanya masukan dari masyarakat yang menginginkan adanya pembahasan secara terbuka dan meluas, mudah-mudahan teman-teman dari fraksi-fraksi lain pun juga akan berpandangan sama, sehingga kita tetap akan melakukan pembahasan RKUHP ini, sehingga hal-hal yang masih menjadi kontroversial bisa kita kaji bersama-sama. Oke. Mas Isnur, dengan situasi seperti ini di Komisi 3 di DPR begitu ya, tentu kita berharap ini menjadi diskursus di publik sehingga kemudian nggak begitu disahkan nanti diterapkan tidak menjadi kontroversi. Kalau situasi masih seperti ini, dari berbagai pengalaman YLBHI mengawal sebuah rancangan undang-undang begitu, bagaimana nih? Kita berharap Bung Tobas dan teman-teman berhasil untuk menjadikan ini dibahas lebih dulu sedemikian rupa. Mas Isnur, ini mungkin terjadi, kita bisa optimis ini bisa terjadi di DPR? Ya, kalau kita berkaca ke undang-undang yang lain, DPR itu sangat mudah membuat keputusan kalau kemudian suara mayoritas itu berkehendak untuk cepat prosesnya gitu. Apalagi di KUHP ini yang kita dengar clear untuk membahas hanya Bang Tobas saja ini dengan fraksinya. Nah, kita harus mendorong masyarakat semua se-Indonesia, mendorong fraksi-fraksi lain agar apa? Agar bertanggung jawab atas pasal-pasalnya gitu. Jangan kemudian karena pemerintah dianggap final tidak ada pembahasan lagi gitu. Ini kan semuanya kan DPR ini wakil rakyat ya, katanya gitu ya. Maka harus wakil rakyat mendengarkan suara rakyat. Rakyat begitu takut, rakyat begitu khawatir, rakyat begitu trauma dengan penegakan hukum yang ada, dan sekarang melihat pasal yang kemudian selama ini dipakai untuk membungkam mereka, pasal yang dipakai buat mengkriminalkan mereka hadir lagi di depan mata gitu. Nah, masyarakat bertanya, kira-kira kalau begitu urgensi perubahan RKUHP ini apa? Kalau katanya semangatnya demokratisasi, semangatnya adalah melawan semangat kolonial penjajahan Belanda. Terus kalau pasal-pasal yang membungkam mereka, pasal-pasal yang mengancam kita itu hadir kembali tengah-tengah kita, apa perubahannya? Jadi apa urgensi pembahasannya gitu? Makanya kita apresiasi ke Bang Tobas dan fraksinya, tetapi kita perlu mendorong, meyakinkan, tadi saya sepakat, bahwa DPR jangan menjadi tukang stempel dari pemerintah gitu. Dan tadi dibilang bahwa 14 isu ya, bukan 14 pasal. Jadi ada banyak pasal, Mas Bayu, yang tidak masuk di 14 pasal atau isu tersebut. Misalnya gini, pasal sekarang 256, tentang orang yang menyelenggarakan pawai, unjuk rasa, demonstrasi tanpa pemberitahuan. Itu nggak masuk pasal 14 itu. Mas Isnur. Dan itu ternyata ada pasal-pasal lain yang masuk dan berbahaya, menurut analisa kami, ya sangat berbahaya, tetapi tidak masuk di 14 isu krusial. Jadi kita penting mendorong DPR membuka kembali, menerima kembali masukan masyarakat sejauh mana yang bahayanya. Dan kalau kemudian Mas Bayu, kalau tadi misalnya kan sosialisasi ya. Sosialisasi itu kan bukan diskusi, bukan perbaikan. Masyarakat yang dikasih tahu, ini loh pasal-pasalnya, ini loh begini-begini gitu. Nah tiba-tiba sekarang kita belum tahu draftnya yang mana, bahkan baru beredar secara tidak resmi ya. Kami belum mendapat secara resmi dari DPR gitu. Terus kita kapan mau ngasih masukannya? Kita kapan mau membaca dan kemudian memberikan masukan ke teman-teman di DPR ini? Nah saya pikir berikan waktu yang luang buat masyarakat karena ini semua bisa kena.
Ya, Mas ya. Bayu, saya, bahkan Bang Fikar juga sendiri bisa kena gitu. Jangan Ya. sampai ini undang-undang. Ini undang-undang yang sangat menyentuh, yang nanti diterapkannya betul-betul akan sangat berlaku di tengah masyarakat. Jadi kita berharap masyarakat bisa ikut terlibat menentukan hukum ini karena nanti akan sangat berpengaruh pada diri kita sendiri. Kira-kira begitu ya. Karena ini Mas Bayu, Ya. salah komen, kita kena salah komen, terus dianggap menghina oleh bupati ya, karena dianggap menghina oleh kekuasaan umum gitu, dianggap menghina pemerintah, langsung ditangkap gitu. Jangan-jangan kita ngobrol pagi ini bisa kena pasal gitu kan. Begitu Mas Bayu. Ya, dimengerti. Nah, inilah bagaimana pentingnya ini kemudian harus dibahas di tengah publik sendiri. Biarkan masyarakat terlibat. Mudah-mudahan itu semangatnya. Tapi saya ke Bang Fikar. Bang Fikar, sekalian pengen tahu begitu, sebab Pak Edi Hiaritz, Wakil Menteri Kumham, mengatakan ini juga sudah dibahas, termasuk mungkin ke akademisi dan lain-lain. Saya pengen tahu apakah sebagai salah seorang akademisi yang saya tahu sering dilibatkan dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang, ini juga salah satu yang dibahas sudah. Saya pengen dengar dari akademisi di tempat Anda, apakah ini juga ikut dibahas. Yang kedua, kan 2019 sudah menimbulkan kontroversi begitu maksud saya. Kenapa ini nggak kemudian dibuka saja kepada publik? Apa sih yang bikin pemerintah menurut saya kok agak terlalu khawatir ya gitu. Bahwa kalau ini dibahas nanti apakah ini akan berlarut-larut, tapi kan lebih baik berlarut-larut daripada nanti disahkan kemudian jadi seperti 2019 lagi. Apa yang membuat menurut Anda, Bang Fikar, apa yang membuat pemerintah seperti khawatir ini dibuka sebagai sebuah diskursus publik? Kita punya catatan misalnya RUU TPKS yang dibahasnya semua orang memujinya begitu. Kira-kira seperti itu. Bang Fikar. Ya, RKUHP ini kan migrasi dari undang-undang yang lama yang seolah-olah itu bukan seolah-olah, memang peninggalan kolonialisme ya, bahkan tidak hanya dari Belanda, dari Perancis tuh ya, kode penal. Nah, ada semangat pembaharuan sebenarnya, itu yang harus kita harus kita dukung gitu. Oke. Ya. Di satu sisi itu. Nah, tapi di sisi yang lain juga sesungguhnya kalau dilihat KUHP itu kan mengatur seluruh aspek kehidupan kita gitu, kehidupan orang Indonesia lah gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya harus ada proses yang agak panjang seharusnya gitu ya. Bahwa tadi ada pertanyaan apakah pernah didiskusikan? Didiskusikan ya, tetapi biasanya di kampus-kampus itu diskusinya adalah model tindak pidana tertentu gitu. Umpamanya 1-2 pasal didiskusikan supaya lebih mendalam dan sebagainya. Itu terjadi itu memang gitu ya. Tetapi tidak secara menyeluruh gitu. Artinya juga menurut saya juga tidak cukup juga hanya didiskusikan di kampus gitu. Karena memang undang-undang KUHP ini kan akan berlaku pada seluruh masyarakat. Tetapi yang ingin menjadi catatan saya adalah yang pertama ajas kepastian hukum itu harus benar-benar diterapkan gitu ya. KUHP ini akan menjadi undang-undang tertulis yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, di sisi yang lain ada pasal ya yang umpamanya masih menggantungkan pada pemidanaan karena melanggar nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu kalau saya ini menjadi kabur gitu loh. Ya, satu dia sifatnya menjadi lokal gitu. Karena nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu pasti larinya ke hukum adat, ke kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, dan itu kan tidak berlaku umum secara di seluruh Indonesia gitu. Dan orang Indonesia dari satu wilayah tertentu yang lari ke wilayah lain belum tentu mengerti adatnya, ya adat setempat. Nah, maksud saya karena itu ini harus menurut saya sih punya punya usulan ini dihilangkan saja gitu. Karena ini akan melahirkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan gitu. Ya. Lebih baik nilai-nilai itu ya dimasukkan aja ke dalam pasal-pasal gitu. Ya, yang pasti. Dan saya kira kita punya kesamaan. Berapa banyak pun suku di Indonesia itu pasti ada kesamaan. Ya, ada kesamaan dan kesamaan itulah yang diangkat menjadi nilai
nilai yang tertulis sehingga ada kepastian hukum. Ya. Oke. Terus Ya. yang kedua, proses ini seperti saya katakan tadi, ya, menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, gitu ya. Ada aspek pidananya seluruh, Pak. Nah, karena itu harus ada proses yang panjang kalau menurut saya, ya. Biasanya kan gini, orang baru apa istilahnya? Orang Jakarta bilang baru ngeh gitu ya, baru tersadar gitu ya. Ketika ini sudah dibahas di DPR gitu, ya. Sudah dibahas di DPR dan orang baru lihat gitu. Padahal DPR itu adalah proses atau mekanisme yang kesekian yang menurut saya sudah di ujung itu kalau sudah di DPR undang-undang, ya kan? Ya. Sudah di ujung tinggal mengesahkan gitu. Nah itu saya kira yang membuat orang kemudian menjadi punya trauma gitu. Kan ada beberapa undang-undang yang tiba-tiba sudah disahkan gitu tanpa ada proses sosialisasi dan diskursus di dalam masyarakat gitu ya, tiba-tiba sudah jadi undang-undang. Ada tuh beberapa ya. Nah karena itu saya kira harusnya mengambil pengalaman dari itu ya. Meskipun tadi Menkumham itu bilang sudah diproses segala macam ya, tetapi itu tadi ketika orang baru tersadar ketika ini dibawa ke DPR gitu. Ketika ada perdebatan di DPR, orang baru tahu, oh iya ternyata ada undang-undang baru yang akan mengatur kehidupan kita. Nah mestinya proses inilah yang diperpanjang kalau menurut saya. Bagaimana agar dorongan agar rancangan KUHP ini benar-benar bisa dibahas lebih dulu, nggak buru-buru diketok atau disahkan, nanti malah jadi kontroversi lagi seperti tahun 2019 begitu. Saya mau sedikit mengangkat halaman 3 harian Kompas hari ini bahwa ada hasil jajak pendapat yang digelar akhir Juni lalu tahun 2022 ini, di mana ada survei atau jajak pendapat ini mengatakan mayoritas responden 89,3% mengaku tidak tahu ada soal atau rencana pengesahan rancangan KUHP. Padahal 2019 begitu menjadi perhatian. Jadi kita kan gampang lupa nih begitu kalau nggak kemudian diingatkan sampai unjuk rasa mahasiswa turun ke jalan, anak STM turun ke jalan begitu pada waktu itu sehingga kemudian ditunda. Nah itu yang ini kan seperti warning sebetulnya Bung Tobas bagi DPR juga dan juga pemerintah karena mitranya kan di situ kan kita menitipkan ini juga di DPR bahwa ini kan harusnya dibahas lah begitu. Bayangin hampir 90% nggak ngerti mengenai ini begitu kan padahal ini nanti akan sangat ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki seseorang warga negara Indonesia dimanapun dia berada kena nih sama undang-undang ini gitu. Nah mereka belum ngerti, belum tahu gitu. Perlu ada sesuatu dong, sosialisasi, apalagi ada track record 2019 ini sampai mahasiswa turun ke jalan. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi masukan. Apakah ini juga tersampaikan begitu? Anda yang bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM begitu. Apakah ini sebetulnya benar-benar sudah disampaikan, diingatkan supaya sosialisasinya sampai ke tengah masyarakat? Kemudian draft finalnya ini sekarang sudah di DPR, tetapi kan harus segera dibahas juga karena banyak yang belum mengerti. YLBHI yang begitu nempel saja dengan DPR, pemerintah belum punya draft resminya untuk kemudian memberikan masukan. Saya yakin juga demikian dengan akademisi seperti Bang Fikar. Gimana nih Bung Tobas, kita bisa melihat ini supaya betul-betul undang-undang yang nanti akan sangat mengenai kita semua, supaya kita ini nggak juga dirugikan dengan hukum tersebut dan lain-lain. Bung Tobas. Ya, hasil survei dari Litbang Kompas menurut saya sangat penting untuk jadi bahan pertimbangan kita di DPR dan juga di pemerintah ya. Kenapa? Karena memang RKUHP ini kan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat ya. Bahkan ke semua orang yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan terlepas dari kewarganegaraan. Kalau ada orang asing yang ada di Indonesia pun dia akan bisa terkena delik pidana. Ya kan? Ataupun profesi ini berbeda dengan undang-undang lain yang punya stakeholder tertentu. Misalnya undang-undang tentang BUMN, dia akan berbicara dengan soal BUMN, kelistrikan dan sebagainya, itu berbeda. Kalau KUHP memang akan menyentuh ke semua lapisan masyarakat, bahkan semua orang. Oleh karena itulah maka ketika ada temuan dari Litbang Kompas yang menyatakan mayoritas
masyarakat tidak mengetahui adanya RKUHP yang sedang berjalan ini, menurut saya ini yang menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan untuk mendorong agar pemerintah dan DPR bisa bersepakat melakukan pembahasan terhadap RKUHP ini, ya meskipun statusnya adalah carry over. Nah, perlu saya sampaikan di sini ada 3 pandangan memang yang beredar di kalangan DPR, ya. Yang pertama adalah gini, persoalan adalah soal di periode yang lalu sudah ada keputusan tingkat 1, yakni di AKD yang membahas atau di Komisi 3 sudah diputuskan menyetujui substansi dari RKUHP di periode yang lalu 2014-2019. Okay. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mau membahas, apakah kemudian keputusan tingkat 1 tersebut masih tetap kita pertahankan sehingga kita harus melanjutkan pembahasan adalah pembahasan tingkat 2 di paripurna yang memang tidak membahas lagi substansi. Ataukah keputusan tingkat 1 itu sudah tidak menjadi berlaku lagi karena sudah berganti periode, maka kita bisa langsung melakukan pembahasan. Ataukah yang ketiga, kita perlu untuk membatalkan dulu keputusan tingkat 1 di periode yang lalu supaya kita bisa melakukan pembahasan. Jadi memang 3 pandangan ini yang saat ini beredar, ya karena memang problemnya karena di periode yang lalu sudah diputuskan di tingkat 1 bahwa RKUHP ini disetujui menjadi undang-undang dalam pembahasan oleh alat kelengkapan Dewan atau Komisi 3 yang saat itu membahasnya. Ya. Nah, tapi menurut saya, ya kalau kita merujuk pada kemanfaatan, kepentingan kita bersama, maka pembahasan ini harus tetap kita dorong agar bisa dilakukan. Terlebih lagi sebenarnya kalau kita merujuk pada pasal 110 peraturan DPR nomor 2 tahun 2020 untuk status carry over ini memang yang dilewati prosesnya sebenarnya hanya surpres dan dimnya saja yang menggunakan surpres dan dim di periode yang lalu. Sementara substansinya masih bisa dibahas meskipun tidak dibongkar semuanya, hanya terbatas untuk isu-isu tertentu saja yang dianggap penting. Oke. Oleh karena itulah maka hasil survei Litbang Kompas ini menurut saya saya akan coba dorong juga untuk menjadi salah satu hal yang kita diskusikan di Komisi 3. Ya, oke. Mas Isnur, kalau mendengarkan ceritanya Bung Tobas begitu, saya berpikir dan juga diperkuat di artikel harian Kompas hari ini bahwa tampaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM itu konsentrasinya di 14 pasal krusial yang pada waktu 2019 memang diperdebatkan. Kira-kira begitu. Nah, sementara yang lain tampaknya sudah dianggap selesai, sudah menjadi bagian pertama yang sudah selesai begitu. Jadi ini akan fokus di 14 pasal, kira-kira begitu. Nah, apakah kalau ini yang terjadi, kalau boleh kita menebak-nebak begitu, ini cukup gitu, ini sudah termaktub pembahasan-pembahasan yang memang kontroversial, atau menurut YLBHI sebetulnya ada lebih dari 14 yang harus dipertimbangkan dan dibahas lagi, Mas Isnur? Iya, sejak 2019 kami sebenarnya bertanya, dari mana pemerintah menyimpulkan 14 pasal saja? Gitu. Oh. Ini salah menangkap pesan masyarakat, menyederhanakan, atau kemudian pura-pura tidak tahu. Padahal masukan masyarakat lebih dari 14 itu. Kami menulis 25 pasal, 24-25 pasal. Yeah. Nah, kenapa jadi 14? Ini kok seneng banget main korting-kortingan ini ya. Main motong-motong ini seneng banget gitu. Udah subsidi dipotong terus, nah sekarang pasal pun dipotong terus. Ini berbahaya sekali praktik-praktik berrepublik seperti ini gitu ya. Okay. Dan kita juga penting Mas Bayu mengangkat kembali. Kita ini kan merdeka dulu, apa sih tujuannya gitu. Kan untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas ya. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh pada Indonesia gitu. Nah pertanyaannya kalau kemudian ada undang-undang yang membuat kehidupan bangsa kita tidak bebas, tertutup, terus buat apa kita jadi merdeka gitu? Buat apa KUHP yang katanya anti kolonial? Ini menjadi pertanyaan penting mendasar buat bangsa kita. Kita juga bertanya kembali ke pemerintah dan DPR, katanya kita republik ya. Di mana-mana publik itu oleh publik ya, oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat gitu. Yeah. Nah, sekarang kalau kemudian pembahasan yang sangat urgent, sangat menyentuh pribadi setiap warga negara gitu ya, setiap orang yang di Indonesia, tapi rakyat kemudian tidak punya kuasa, tidak punya akses, tidak punya pengetahuan yang cukup untuk membahas hal-hal berkenaan dengan dirinya masing-masing. Apa arti kata republik kita gitu? Nanti kita berubah. Bukan lagi NKRI ya kan, jadi negara republiknya itu. Itu berbahaya sekali. Jadi ini bukan sekedar pasal atau undang-undang, udah deh KUHP ini kado gitu.
Tapi ini menyentuh hal yang paling prinsip dari bangsa kita, di mana istilah republiknya, di mana istilah kebangsaan yang bebas gitu. Ya. Karena dan ini Mas Bayu bukan hanya berdampak pada pemidanaan, tapi ini menutup ya, potensi menutup semua ruang-ruang demokrasi yang itu berdampak pada seluruh kehidupan. Misalnya gini, kita ada di kampung ya, ada jalan rusak, ada bansos yang nggak dibagiin, ada kemudian imunisasi yang nggak tepat sasaran. Itu kan membutuhkan publik berpartisipasi, protes ke bupati, ke wali kota gitu. Nah kalau kemudian itu kritik-kritik itu dianggap penghinaan misalnya, masyarakat biasa misalnya Mas Bayu, protes itu menanam pohon pisang di tengah jalan karena misalnya jalannya rusak gitu. Terus di pemerintah tempatnya tersinggung dan merasa terhina gitu karena pohon pisangnya dikasih gambar foto misalnya wali kota atau bupatinya, dianggap menghina pemerintahan yang sah gitu ya atau kekuasaan umum. Terus dilaporkan dengan pasal yang ada. Akhirnya apa? Pembangunan jalan yang rusak yang kita harapkan itu terjadi gara-gara kritik masyarakat, masyarakatnya dikriminalkan. Gitu. Ya. Itu menjadi berbahaya. Sensitif itulah KUHP ini yang rancangannya sekarang sudah ada di DPR akan menyentuh kita. Nah ini yang kemudian menjadi khawatiran dan perlu dibahas. Begitu ya Mas Isnur? Iya, iya. Saya ke Bang Fikar. Bang Fikar, dengan begitu sensitifnya RKUHP ini sebetulnya, kita sudah suara bahwa termasuk pagi ini, kita berharap ini betul-betul bisa dibahas lagi. Apakah memang ini harus buru-buru atau butuh berapa lama sedemikian rupa agar semua undang-undang ini bisa berjalan dengan sesungguhnya, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya nanti di tengah masyarakat. Menurut Anda, Bang Fikar? Iya, saya kira sosialisasi ini yang harus terus dilakukan gitu. Seperti saya katakan tadi, orang baru tersadar ketika aturan ini sudah dibahas di DPR. Gitu. Ya. Nah, mestinya sejak itulah gitu. Tadi saya salut lah sama Mbak Tobas ya, artinya punya pemikiran seperti itu. Nah, saya kira ini juga harus ditularkan pada teman-teman yang lain gitu. Artinya kalau perlu menyebar dulu itu DPR ke seluruh daerah pemilihannya ya sambil mensosialisasikan gitu. Nah, mestinya itu yang dilakukan gitu. Nah, saya kira akan ada banyak masukan gitu dari masyarakat ya kalau ini dimulai karena terus terang saja menurut saya ini orang baru tersadar ketika pers memberitakan ada pembahasan di DPR. Yeah. Itu yang menjadi pegangan itu gitu. Nah, pada waktu sebelumnya seperti saya katakan tadi, memang ada pembahasan-pembahasan di kampus itu, tetapi terbatas pada pasal-pasal tertentu. Maksud saya pembahasannya lebih pada teknis pasal gitu, ya, pada teknis pasal dan tidak secara menyeluruh gitu. Nah, karena itu ya kan di kampus itu kan pendekatannya kan penelitian sebenarnya, lebih pada penelitian yang bersifat khusus gitu, tapi bukan memasyaratkan dalam pengertian menyebarkan nilai-nilai ini kepada masyarakat. Nah, karena itu saya kira teman-teman DPR seperti Pak Tobas ini harus lebih banyak gitu ya, pulang ke daerah, mensosialisasikan dan mengambil masukan-masukan di dalam dari masyarakat. Nah, tentu saja tidak semua masyarakat bisa mengaktualisasikan kehendaknya kan tentu saja nggak bisa. Tentu saja harus juga menggandeng teman-teman di perguruan tinggi di daerahnya masing-masing. Saya kira itu yang harus terus dilakukan sehingga nanti semakin banyak masukan, saya kira akan semakin KUHP ini kan gini, kita akan percuma juga buat undang-undang tapi tidak ditaati umpamanya gitu ya. Dengan orang mengetahui pasti akan ada proses itu, ada proses kesadaran untuk partisipasi tidak sejak melanggarnya. awal kita membuat aturan atau undang-undang tersebut nantinya akan makin dipahami dan ditaati. Kira-kira itu yang harusnya terjadi. Saya kira gitu. Ya, Bang Tobas, bagian-bagian akhir dari ngobrol kita kalau seperti ini gitu. Saya berharap selain fraksi Nasdem, Bang Tobas dan teman-teman juga fraksi yang lain juga mengerti pentingnya pembahasan ini di tengah masyarakat. Tapi
kalau itu tidak terjadi, saya bertanya begitu, apakah mungkin proses ini kemudian bisa ditunda lagi sedemikian rupa melalui proses yang baik-baik begitu, nggak perlu lagi juga turun ke jalan begitu, sehingga kemudian ini bisa seperti yang kita inginkan pada pagi hari ini pembahasannya bisa betul-betul ada partisipasi yang cukup luas dari masyarakat. Bung Tobas, kalau di DPR itu bagaimana nanti? Ya kalau menurut saya yang saat ini harus dilakukan adalah kita coba buka dialog seluas-luasnya. Dialog ini tidak hanya kepada DPR tapi juga kepada pemerintah karena ini kan dua pihak ya. Kalau dari pemerintahnya mau membahas ya tentunya DPR mungkin juga akan mempertimbangkan itu. Tapi sebaliknya kalau misalnya pemerintahnya tidak mau membahas jadi menjadi sulit juga. Oleh karena itu baik DPR maupun pemerintah kita harapkan punya pandangan yang sama bahwa ada kebutuhan yang sangat penting untuk tetap melakukan pembahasan terhadap RKUHP. Dalam bayangan saya yang paling penting juga kita ingatkan pada kita semua yang menjadi pemegang kekuasaan yang akan menentukan pembentukan undang-undang, ya RKUHP ini kita harapkan menjadi milik semua, miliknya Bung Isnur, miliknya Bang Fikar, miliknya Mas Bayu, miliknya media, milik semua orang, milik penjual gorengan di pasar, milik tukang bakso dan semuanya. Jadi RKUHP ini bukan milik elit gitu ya, harus segera menjadi milik semua. Karena itu supaya bisa menjadi milik semua orang harus terlibat, paling tidak terlibat secara langsung, bukan secara langsung dalam ikut membahas, paling tidak menjadi diskursus, menjadi semua orang membicarakan, semua orang mengetahui apa yang akan terjadi dan mungkin bisa memberikan masukan-masukan. Nah, oleh karena itulah maka penting sebenarnya bagi seluruh kalangan untuk terus mengingatkan kepada kita, tentu perjuangannya adalah pertama dari segi prosesnya dulu ya, prosesnya yang penting ada pembahasan. Kalau misalnya tidak ada pembahasan itu mau kita bicara substansi seperti apa juga tetap menjadi sulit. Oleh karena itu prosesnya dulu kita dorong agar ini tetap ada pembahasan. Nah dalam pembahasan itulah maka kita bisa berdebat. Barangkali saja apa yang disampaikan Mas Isnur tidak tepat sehingga ada yang bisa membantah, atau pandangan dari pemerintah juga ada yang bisa dibantah. Itu kan soal substansi nanti bisa kita perdebatkan. Tapi yang paling penting adalah buka dulu kesempatan untuk melakukan pembahasan agar semua bisa berpartisipasi dan agar semua pihak juga puas karena pernah juga bertarung pemikiran di dalam proses RKUHP ini. Saya terbatas waktu. Mudah-mudahan nanti sambil prosesnya berjalan kita akan ketemu lagi untuk membincangkan ini lagi. Mudah-mudahan semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Ada pembahasan supaya ini bisa kita terima dan menjadi satu partisipasi dari publik atau masyarakat juga, agar pada waktu diterapkan nanti berlaku undang-undang ini bisa kita taati bersama. Saya terima kasih dulu untuk diskusi atau dialognya untuk menambah wawasan pada pagi hari ini. Bang Fikar, Mas Tobas, Mas Isnur, ketemu lagi kita. Salam sehat. Ya, salam sehat.